Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan eh, menjawab pertanyaannya. Menjawab pertanyaan saudara kita ya. Saudara kita yang di Ciranjang ya, yang di Ciranjang. Namanya akan saya samarkan saja ya. Saya samarkan untuk melindungi privasi ya. Saya samarkan atau saya eh, singkat saja ya. IPB ya, IPB. Ini bertanya ya, pertanyaannya begini. Saya nganggur banyak waktu luang, tapi setiap kali mengamalkan kepala terasa sakit, dan bukan rezeki yang datang malah kesusahan. Terus ngedon gimana? Ini sebenarnya sudah saya jawab di kolom komentar ya. Saya jawab, pertama, puasalah untuk pembersihan diri dari makanan dan minuman yang tidak halal ya. Jadi saya sarankan untuk puasa ya, puasa sunnah bisa, puasa hajat bisa ya. Intinya untuk membersihkan apa yang pernah kita makan ya, yang bukan hak kita, supaya bersih di dalam diri kita segala kotoran ya. Dan pembersihan batin ya, puasa itu kan membersihkan batin kita. Dan kedua, tadi kan yang pertama ya, yang kedua saya sarankan, kedua, sholat tahajud jam 1 malam dan sholat hajat jam 3 malam. Jangan sampai terputus, minimal 40 malam. Kedua, perbanyak sholawat Jibril minimal 25.000 sehari semalam di waktu kerja atau habis sholat. Itu balasan saya ya di kolom komentar ya. Akan saya bacakan dengan singkat ya. Saya nganggur banyak waktu luang, tapi setiap kali mengamalkan kepala terasa sakit, dan bukan rezeki yang datang malah kesusahan. Terus ngedon gimana? Saya jawab, pertama, puasalah untuk pembersihan diri dari makanan dan minuman yang tidak halal dan pembersihan batin. Kedua, sholat tahajud jam 1 malam dan sholat hajat jam 3 malam. Jangan sampai terputus, minimal 40 malam. Kedua, perbanyak sholawat Jibril minimal 25.000 sehari semalam di waktu kerja atau habis sholat. Itu tadi jawaban saya ya. Untuk yang mengamalkan sholawat tapi bukannya rezekinya datang tapi malah ngedon ya, itu memang pembersihan ya, pembersihan diri. Kalau dirinya sudah bersih, biasanya lingkungan rumah atau rumahnya itu ada apa ya, jin-jinnya. Karena biasanya orang yang mengamalkan sholawat, lingkungan rumah itu akan steril ya, dan steril dari energi-energi negatif. Jadi kalau untuk pertama, para pengamal sering pusing, mual atau gimana, itu wajar ya, itu pembersihan
Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, silahkan ya yang mau komen, silahkan, nanti akan saya buatkan video, atau yang mau testimoni silahkan, nanti akan saya buatkan video ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, eh, pertanyaan pertanyaan dan testimoni teman kita ya. Itu juga testimoni ya, testimoni teman kita yang mengamalkan eh, sholawat, eh, ngedrop ya, bahasanya ngedrop ya. Memang ya, sholawat itu sebenarnya seperti ruqyah ya. Sholawat itu seperti ruqyah, membersihkan diri kita ya, membersihkan diri kita dari angkara murka ya. Ya, kalau orang Jawa mengatakan angkara murka, sifat-sifat murka ya. Jadi sifat-sifat murka, sifat-sifat jahat yang ada pada diri kita itu akan hilang ya, akan hilang. Jadi untuk teman-teman saya dimanapun berada, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat ya. Apalagi zaman sudah tua. Ketika zaman mulai tua ya, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Kita tidak tahu hidup kita ya kapan akan berakhir, apalagi kalau sampai perang nuklir ya, kita tidak tahu. Nanti salah mencet tombol ya, salah satu presiden adidaya Rusia, Amerika, Cina, Korea Utara, nanti salah mencet tombol nuklir, kita hangus di dunia ini ya, kan seperti itu. Jadi kita itu di zaman tua ini tidak tahu akhirnya bagaimana ya. Jadi saran saya berbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma firli wa habli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahab. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ada ini ya, ada ijazah zikir yang membuat kita itu awet, kenyang ya, apalagi nanti di huru-hara peperangan ya. Kalau perang kan sulit makanan, itu akan kenyang. Ada entah kapan akan saya wedarkan ya, akan saya buatkan video. Dan untuk sholawat kekuatan 30 kekuatan lelaki ya, nanti ya kita buatkan ya. Dan kalau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar, yang mau testimoni silahkan di kolom komentar, akan saya buatkan video ya. Seperti tadi saudara kita pengamal sholawat yang dari mana tadi ya, HP saya itu yang satu ini lemot ya, jadi harus diperbarui semua. Ini sudah lama sekali, sudah hampir 4 tahun lebih ya. Ini udah 5 tahunan, HP udah 5 tahunan ini. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan ya
testimoni pengamal sholawat yang ngedon ya, yang ngedon pusing ketika mengamalkan sholawat. Teruskan saja, itu proses ya, proses pembersihan segala kesalahan, segala dosa pada diri kita ya. Nanti kalau sudah bersih, insya Allah. Ada juga sih yang pembersihannya itu ekstrim ya, langsung ya. Ada juga yang seperti memukul diri sendiri, itu memang ada ya, ada secara refleks ya, ada memang. Tapi tidak akan saya bahas di video ya, itu kan apa ya, sensitif ya, sensitif. Jadi untuk teman-teman saya dimanapun berada, terima kasih yang selalu hadir, like, komen, dan subscribe di video-video saya. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk menonton video saya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah 1000 ya, sudah 1000 JM-nya, jam tayangnya sudah 1000. Terima kasih yang selalu support ya, yang selalu support. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih selalu hadir, like, komen, dan subscribe. Mari kita berselawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma firli wa habli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahhab. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.